Selalu yakini bahwa dunia ini akan selalu penuh dengan orang-orang baik. Jika saat ini engkau belum berhasil menemukannya, maka jadilah salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bun Ai pernah baca buku kalau sabar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian. Jadi kita kalau udah sabar dalam menghadapi ujian nih, kita bakal dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita sabar dalam menjalani kewajiban seperti ibu, mungkin jaga anak-anak, masak dan sebagainya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan taufik dari Allah ya teman-teman. Nah, ada lagi sabar dalam menghadapi gangguan dari manusia. Kayaknya kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi kok kayak banyak banget yang nggak suka. Kayaknya kita nggak pernah ngebenci orang, tapi kok orang lain kayaknya nggak suka sama kita. Nah, kalau kita tetap sabar dan tetap berbuat baik, insya Allah kita bakal dapet yang namanya mahabbah atau cinta. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sabar dalam kefakiran. Nah, kalau sabar dalam kefakiran, insya Allah Allah akan memberikan ridho terbaik ya untuk kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi semua sabar itu akan dapat hadiah dari Allah. Yang terpenting kita itu yakin. Nah, kalau di usia sekarang nih teman-teman ngerasa nih orang yang paling baik, paling berjasa buat diri teman-teman tuh siapa sih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Aduh, seneng banget ya, Januari udah masuk ke trimester kedua. Ada gak sih trimester kedua dalam setiap bulan, alias udah mau masuk tanggal 11, 12 gitu ya. Nah, Bunda tuh ngerasa di bulan Januari ini kayak cepet banget waktu, kok udah tanggal 10 ya. Sementara kayaknya Bunda belum ngapa-ngapain. Dan teman-teman yang udah mulai jadi tukang ojek, semangat ya, tukang ojek rating 5. Tanpa tips dan tanpa map, tanpa diorder, pokoknya kita mah anti telat-telat jemput anak. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas ya tipe-tipe keluarga dalam mengatur uang. Sebelumnya udah pernah Bun Ai bahas nih di video 1 tahun lalu. Cuman masih banyak yang nge-DM nanya, Bun Ai sebenarnya kalau ngatur uang bagusnya suami semua, istri semua, suami istri atau masing-masing. Nah, hari ini mudah-mudahan video Bun Ai ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi nggak ada kurikulum pasti untuk ngatur uang yang terbaik. Mau suaminya semua, mau istrinya semua, mau suami istri bareng-bareng, mau diatur masing-masing itu boleh. Yang terpenting tidak ada orang ketiga dalam pengaturan keuangan keluarga. Karena kalau ada orang ketiga biasanya itu memihak baik orang tua ataupun mertua. Nah, jadi kalau bisa itu jangan. Bun Ai ngomong secara umum ya. Kalau ternyata enggak Bun Ai, aku mah mertuaku yang ngatur dan mertuaku baik banget, is okay, nggak ada masalah. Atau Bun Ai, aku biasa orang tua aku yang ngatur, aku nggak mau ambil pusing, ya udah nggak ada masalah. Pokoknya Bun Ai yang dibahas hari ini tuh berdasarkan yang banyak curhat aja sama Bun Ai. Jadi random gitu ya teman-teman. Nah, jadi langsung yuk kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu adalah menyerahkan semuanya ke istri. Nah, ini nih termasuk Bun Ai juga kayak gitu. Ada nggak nih satu server sama Bun Ai? Jadi kalau misalnya udah gajian, suami Bun Ai tuh bahkan nggak mau narik tunai sendiri loh. Jadi harus berdua sama Bun Ai. Padahal Bun Ai itu udah ngasih beberapa kali kayak, aku boleh nggak dijatah aja, nggak pengen ngatur semua, tapi beliau nggak mau. Tapi ya udah nggak apa-apa dijalanin. Yang terpenting itu keterbukaan. Nanti deh di poin keempat kita bakal bahas sih kurang lebihnya itu yang terbaik yang mana. Nah, jadi kalau kayak gini jujur aja nih, kadang-kadang bikin istri tuh stres sendiri. Apalagi kalau banyak kebutuhan yang tiba-tiba dadakan. Sementara karena suami udah ngerasa nih ngasih gajinya utuh, ya udah suami juga kayak ya kan udah dikasih semua, terus mau gimana? Nah, ini nih yang harus teman-teman tahu secara psikologi ya. Kalau laki-laki itu tuh cenderung pikirannya fokus, kalau perempuan itu cenderung pikirannya bercabang. Jadi jangan heran kalau laki-laki tuh ngerasa gajinya besar karena yang dia inget nominal secara keseluruhan. Sementara perempuan itu yang ngebagi-baginya akan ngerasa kurang karena udah dibagi-bagi sedemikian rupa. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini yang kadang-kadang bikin konflik. Tapi sayang-sayangnya Bun Ai selalu inget ya, syaitan paling tinggi itu pahalanya dia nih ibaratnya.
Setan tuh jadi dapat reward gitu ya dari iblis, dari kepala setannya, kalau bisa bikin suami istri itu bertengkar, suami istri itu berpisah. Itu adalah pekerjaan paling mulia yang menurut setan tuh bisa setan lakukan. Jadi itu emang ujiannya. Nah, kalau teman-teman tim server kayak Bun Ai nggak nih, ya yang semuanya kita yang ngatur, boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, kalau istri yang ngatur, biasanya istri itu cenderung dominan, tapi tergantung dari kepribadiannya. Ada yang kepribadiannya mulai kan ya, belum akhir bulan udah belibet lagi. Ada yang kepribadiannya melankolis, ini super stres kalau tiba-tiba uangnya udah nggak ada, tapi orang-orang terkasihnya tetap minta ini dan itu, ujung-ujungnya bakal nambel kiri kanan. Kalau nambel kiri kanannya dari income tambahan, it's okay, tapi kalau dari pinjaman itu yang berbahaya. Makanya nanti di poin keempat, Bunda kasih suggest yang terbaik tuh kayak gimana sih untuk ngatur uang sama pasangan. Nah, yang kedua adalah istri cuma dikasih uang belanja, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang per minggu. Ini banyak banget di Smart Mom Class. Jadi ada yang seminggu pokoknya dikasih suamiku 500 Bun Ai, sehari dikasih suamiku 50.000, 100.000. Nah, itu banyak banget sih ya. Nah, kalau kayak gini bikin istri terkadang tuh kurang paham sama kekurangan. Jadi lebih kayak bodo amat, yang penting suami aku itu mah. Nah, suami kadang-kadang gak terbuka. Jadi mau investasi ke, mau sedekah ke orang lain kayak itu kayak ngerasa istrinya gak usah dikomunikasiin. Yang terpenting dia mah dikasih setiap hari, setiap bulan beres. Itu kekurangannya. Tapi punya kelebihan, si istri ini lebih fokus, jadi pikirannya gak bercabang, cuman pokoknya bisa cukup hari ini yang pertama. Yang kedua bisa pastinya fokus lebih ke anak-anak, karena kan gak dakdikduk ya, ketika hari ini kayak kurang ya udah besok toh dapat lagi dari suamiku. Kalau minggu ini ternyata habis over budget, toh besok minggu depan tuh dapat lagi. Terus kalau mau jajan, kalau kondangan, istri biasanya sih minta lagi ya. Ada nggak yang kayak gini? Kalau ada boleh ya tulis di kolom komen. Oke, sampai 2 tipe ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Kamu yang baru bergabung, jangan ragu ya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kok Bun Ai sore kayak Doraemon ya? Baling-baling bambu. Anak tahun 90-an ada gak nih? 89 deh Bun Ai. Pokoknya Bun Ai sih berharap banget teman-teman ngeklik untuk notifikasi. Nah, kalau berkenan juga bantu ya Bun Ai supaya channelnya jauh lebih berkembang dengan men-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih ya. Semoga Bun Ai tetap bisa berfokus nih channel keluarga Bun Ai pada tips hemat dan juga budgeting. Oke, jadi lanjut ya. Kita masuk ke tips yang ketiga adalah masing-masing atur gaji. Di mana pada posisi kali ini biasanya suami dan istri punya income sendiri nih. Kayak Bunda pribadi jujur punya income sampingan, Pak suami punya income tetap. Nah, kalau tipe yang mikir ya yaudah masing-masing gaji kamu, gaji aku. Ada juga loh yang nikah sampai 12 tahun itu nggak tahu gaji suaminya dan ngerasa kalau nanyain gaji sama suami itu adalah hal yang tabu, adalah hal sesuatu yang nggak pantas gitu. Padahal kalau menurut Bunda pribadi ini wajib banget, meskipun ya punya income masing-masing itu jangan sampai jadi kita ngerasanya ya udah yang penting kamu nggak ganggu aku nggak ganggu kamu, masa rumah tangga kayak gitu. Kok Bunda jadi kayak mamah dadah ya? Enggak ya teman-teman. Jadi maksudnya Bunda itu kita harus terbuka karena suami itu adalah satu-satunya orang loh yang ibaratnya sama semua kita tutupin, sama dia tuh enggak. Pertama itu. Yang kedua, kita itu kalau ngerasanya punya gaji masing-masing, takutnya tuh ada saling harap. Jadi kayak Bunda pribadi, ya udah gaji aku ya buat aku, gaji kamu ya buat kamu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya kamu lah. Masa kamu gaji segitu nggak bisa ngumpulin dana darurat, nggak bisa spend money untuk pendidikan anak-anak. Nah, itu yang paling Bunda khawatirin teman-teman. Sehingga kalau ada sesuatu yang menurut kita nih, kita melakukan kesalahan finansial yang mengakibatkan sial beneran, kita jadi nggak mau terbuka. Contoh, istri kelilit pinjol, istri kelilit pay letter, itu jadi nggak bisa terbuka sama suaminya. Terus kalau sama suami nggak bisa terbuka, mau terbuka sama siapapun. Kalau dari awal sama suami ditutupin, orang yang 24 jam atau ketemu kita tuh nyaris sering banget, kita mau dapat solusi dari mana? Nah, sementara masalah hidup udah berat, kita juga menambah masalah kita dengan
harus sembunyi-sembunyi nih sama pak suami. Nah itu yang menurut Bun Ai akar dari kesulitan untuk keluar dari kesalahan finansial. Jadi kalaupun dua-duanya punya income, ini wajib banget poin keempat nanti saling terbuka. Karena kalau udah kayak gini nih, si suami tiba-tiba ikut investasi A, ikut bisnis A, si istri juga sama, ikut bisnis B, C, D, ambil pay letter lah, ambil pinjol lah. Nah ujung-ujungnya karena ngerasa ya udahlah ya, nanti juga aku bayar nggak pakai gaji kamu gitu. Kayak cepek ya. Kamu nanya gitu kan. Jangan ya teman-teman. Jadi karena ngerasa punya income masing-masing itu jadi kayak ego sendiri. Kenapa Bunda selalu nggak pengen ada statement bahwa wanita itu harus mandiri, biar beli apa-apa tuh nggak harus izin suami. Enggak juga sih. Bunda pribadi juga alhamdulillah ada income sampingan, tapi nggak membuat Bun Ai merasa tidak butuh dari income pak suami, nggak sama sekali ya teman-teman. Dan selalu yakin bahwa dalam rumah tangga nggak ada yang namanya uang suami, uang istri, nggak ada sih. Bun Ai itu tipikal yang ya udah emang di dalam rumah tangga ya rezeki sama-sama. Aku mudah juga karena ridhonya suami, suami mudah juga karena doanya istri. Waduh. Ada nggak yang sama kayak Bun Ai pemikirannya? Atau malah ngerasa memang ya udah Bun Ai ini kan uang kita, jadi bebas dong kita mau apain. Tapi tergantung lagi ya sama pasangan masing-masing. Kan ada yang suami tipikalnya mohon maaf gitu ya, kalau tahu istrinya punya uang tuh kayak pengen ngejajanin. Nah itu nanti beda kasus lagi ya. Masuknya ke sketsa bunda nih, bukan keluarga Bun Ai. Jadi itu lebih ke parenting dan psikologi. Oke, jadi poin terakhirnya adalah saling terbuka. Ini wajib banget. Jadi apapun yang dipilih dari tipe-tipe keluarga atur uang, wajib saling terbuka. Kalau yang hari ini teman-teman yang ngerasa ngatur uangnya full sendiri, tetap punya data uangnya kemana aja. Nah jadi buat yang punya income masing-masing juga wajib banget terbuka. Gaji aku cover A, B, C ya, gaji kamu cover B, C, D ya, kayak gitu ya teman-teman. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kondisi saling harap. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini untuk tipe-tipe keluarga atur uang. Semoga apa yang Bunda sajikan bisa menginspirasi teman-teman dan membawa perubahan sedikit untuk finansialnya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.